Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalurita Tiara Hanesti dari Offering Alimah SD3, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menempuh ujian tengah semester TIK mengenai video pembelajaran menggunakan aplikasi OBS. Di sini kelompok saya mendapatkan pendalaman materi dari kelas 6 SD. Yang akan saya bawakan adalah tema 5, subtema 1 mengenai wirausaha. Namun saya mengambil salah satu KD dari tema 5, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang peran Indonesia di negara ASEAN. Langsung saja kita intermezzo sedikit tentang Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang merasakan hidup di alam penjajahan. Penderitaan dan kesengsaraan hidup di bawah tekanan penjajah membuat Indonesia memiliki jiwa kepedulian yang sangat besar terhadap negara-negara lain yang memiliki nasib sama. Oleh karena itu, Indonesia bersama-sama dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara menggalang kerjasama dan membentuk suatu wadah atau organisasi bersama yang diberi nama ASEAN. Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 1 mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebenarnya peran Indonesia di lingkup ASEAN tidak hanya di bidang ekonomi saja, namun sangat berperan di bidang pendidikan, di tingkat keamanan negara juga. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan peran-perannya di akhir PPT ini. Yang pertama adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama adalah melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Contoh kecilnya adalah sektor pariwisata di Bali. Hal ini merupakan dukungan atau bantuan untuk mempromosikan antara negara satu dengan yang lainnya. Terkadang memberi sumbangan atau membangun atau memperbaiki lokasi pariwisata merupakan cara negara-negara ASEAN untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Yang kedua adalah menyediakan cadangan pangan. Apa saja sih bentuk kerjasama ASEAN pada ketersediaan cadangan pangan ini? Bentuk kerjasama ASEAN berupa penyediaan cadangan pangan antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara yang sedang dalam bencana atau krisis makanan seperti beras contohnya. Yang ketiga adalah menyelenggarakan proyek industri. Apa saja sih contoh-contoh dari proyek industri ini? Apa saja yang sudah dibuat dan apa saja yang sudah diimplementasikan? Contohnya seperti proyek pabrik urea amonia di Indonesia. Selain itu juga ada yang di Malaysia itu kalau tidak salah pabrik urea juga. Selanjutnya berdasarkan sumber yang saya dapatkan adalah proyek industri tembaga di Filipina dan proyek pabrik vaksin di Singapura. Yang keempat adalah membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA sendiri merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Kita masuk pembelajaran 5 mengenai ruang lingkup yang selanjutnya, yaitu yang pertama adalah pertukaran sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara ASEAN. Indonesia kan cukup dikenal tentang ini ya, kulturnya. Tentu saja juga banyak batik-batik khas dari Indonesia, misal batik Pace dari Pacitan, terus ada batik Pekalongan. Seperti itu, dia mulai menjual atau mengekspor
ke negara lain, seperti itu. Selanjutnya adalah Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Yang selanjutnya adalah Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura, serta mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Yang selanjutnya adalah pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Selain itu juga kita juga mengambil beras atau mengimpor beras dari Thailand. Selanjutnya adalah pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Perlu kita ketahui ya, sebenarnya banyak produk-produk semen itu berasal dari impor gitu loh, bukan dari Indonesia. Saya juga sempat searching sedikit mengenai pertukaran papan ini. Yang selanjutnya adalah sebenarnya sedikit saya menjelaskan selain itu tentang peran Indonesia di bidang ASEAN di luar ekonomi. Itu ada banyak. Yang pertama adalah bidang sosial, yaitu setiap warga negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan rakyatnya sendiri. Ada juga kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas perdamaian antar negara ASEAN. Mungkin juga untuk mengurangi perpecahan negara dan konflik dalam negara seperti itu. Selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya asing internasional. Apa saja sih implementasi dari kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ini? Salah satu contohnya itu seperti pertukaran pelajar atau student exchange di sama-sama negara ASEAN, mungkin ke Singapura atau ke Malaysia seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke arti bendera dan logo ASEAN. Seperti yang kita lihat ini ya, ornamennya itu berbentuk bulat, terus di tengahnya ada warna kuningnya seperti ikatan itu, terus di bawahnya ada tulisan ASEAN, warna-warnanya warna kuning, warna merah, warna putih, warna biru. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Jadi ada benderanya sendiri. Nah, lambangnya itu ini. Terus warna-warnanya tadi kan ada biru, merah, putih, kuning. Itu juga ada artinya sendiri. Untuk warna biru pada tulisan ASEAN dan di luar lingkaran ini melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah yang seperti background di belakang bentuk padinya ini melambangkan semangat dan kedinamisan. Untuk warna putih di lingkaran bagian dalam melambangkan kesucian, dan warna kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Sedangkan lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.
Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.